Jos TV. Kali ini saya Muhammad Jazuli ingin berbincang santai dengan Pak Edi Sutanto, seorang penulis, pembicara motivasi, dan guru pengembangan diri. Oke, selamat siang Pak. Siang Mas Jazuli. Apa kabar Pak hari ini? Powerful. Alhamdulillah. Ini belum jabat tangan dulu ya? Belum. Belum boleh? Oh belum boleh ya? Jaga jarak juga. Sudah Pak, kita udah jaga jarak Pak. Oke. Oke, saya ingin bertanya sama Bapak tentang gimana menjadi kaya itu, apa harus warisan atau kerja keras? Oke, good. Ya, ini bisa kedua-duanya ya. Menjadi kaya itu bisa warisan kalau Mas Jazuli dan orang-orang yang lain itu terlahir dari orang tua yang kaya. Itu mendapatkan warisan ya, atau bisa juga ya terlahir dari orang tua yang biasa-biasa saja tapi menikah dengan orang kaya. Nah, itu kan dapat warisan. Hanya saja kalau kaya itu dari warisan peluangnya itu kecil, kesempatannya itu kecil. Karena apa? Karena kita itu tidak bisa meminta kepada Tuhan, Tuhan tolong lahirkan saya dari keluarga konglomerat. Tidak bisa, kita sudah lahir ya sudah, orang tua kita mau melarat mau konglomerat kita terima ya. Tetapi kalau tadi pertanyaannya Mas Jazuli, apakah menjadi kaya itu warisan atau butuh kerja keras, jawabannya kedua-duanya. Menjadi kaya itu bisa warisan kalau kita terlahir dari orang tua yang kaya, atau kita bisa menikah dengan orang tua yang kaya. Tetapi kalau memang ya walaupun kita terlahir dari orang tua kaya atau kita menikah dengan orang kaya, mentalitas kita miskin, kita tidak punya skill untuk menghasilkan uang, kita tidak paham dengan investasi, warisan kekayaan tadi itu pasti cepat amblas. Seperti orang yang menang lotre, itu dalam hitungan 2-3 tahun jadi miskin kembali, bahkan meninggal banyak utang, karena memang dasarnya dia tidak paham bisnis, dia tidak ngerti investasi. Sehingga ada saja ya orang yang dia pinjam uang nggak kembaliin, ada saja orang yang minta dia invest, usahanya bangkrut dan sebagainya ya. Jadi bisa menjadi kaya itu karena warisan kalau Anda lahir dari orang tua yang kaya atau menikah dengan orang tua yang kaya, tetapi itu riskan menjadikan Anda miskin dan peluangnya kecil. Yang kedua, menjadi kaya itu bisa dilakukan dengan bekerja keras ya. Tentunya tidak cukup dengan bekerja keras saja, perlu bekerja cerdas, perlu strategi, perlu cara, perlu kiat ya. Jadi jangan kalau kita bekerja itu ya udah terus melakukan hal yang sama terus menerus. Kita harus ganti cara ya. Ganti cara dengan yang lebih efektif. Efektif itu artinya apa Mas Jazuli? Efektif itu kalau kita melakukan hal yang dalam waktu yang sama tetapi hasilnya bisa berlipat ganda. Itu efektif itu. Jangan melakukan hal yang sama terus, nanti hasilnya sama. Kita ganti cara, kita ganti strategi, itu namanya bekerja cerdas. Kemudian juga harus bekerja tuntas, selesaikan apa yang Anda awali ya. Karena orang-orang yang gagal itu bukan orang yang tidak punya kemampuan, bukan orang yang tidak cerdas, tapi dia yang memulai tapi tidak pernah mengakhiri. Jadi untuk bisa menjadi kaya itu bisa dua-duanya Mas Jazuli, bisa warisan, bisa juga dengan bekerja keras, tetapi lebih aman kalau kita mengupayakan kekayaan kita daripada sekedar mendapatkan warisan. Intinya kita itu nggak usah berharap sama orang lain, kan? Iya. Menggali kemampuan sendiri. Betul. Keras, yes. Tapi buat orang lain itu mengharap pada kita. Ya. Kan seneng kalau kita jadi orang itu diharapin ini gitu kan. Kemana-mana kita bisa diterima. Oke. Oke, pertanyaan kemudian apakah sekolah itu ada pengaruhnya enggak Pak? Ya. Tentang kesuksesan seseorang? Ya. Kadang kan yang berpikir orang itu sukses, kadang aku nggak sekolah tapi bisa sukses. Ya. Ya kan? Ada yang kita sukses tapi perlu formalitas menggunakan ijazah dan lain-lain. Ya. Gimana Pak? Oke, good. Ya. Kita batasi dulu. Ini kita misalnya ambil sukses secara ekonomi dulu ya, secara finansial. Ya. Kenapa? Ukurannya jelas. Kalau sukses rumah tangga misalnya ukurannya kebahagiaan, keharmonisan, ukurnya nggak jelas karena nggak ada angkanya. Ya. Kalau sukses secara finansial ukurannya jelas. Misalnya nih, A pendapatannya 100 juta, B pendapatannya 10 juta. A itu lebih sukses daripada B. Karena ada ukurannya yang jelas gitu kan. Nah, kita batasi sukses secara finansial. Apakah sekolah itu berpengaruh atau tidak terhadap kesuksesan finansial seseorang? Gitu ya Mas Jazuli ya? Iya. Jawabannya adalah tergantung. Tergantung pada apa? Kalau kita sebagai seorang pekerja, entah sebagai seorang karyawan atau sebagai PNS, TNI, Polri, jenjang pendidikan formal kita itu sangat berpengaruh.
Karena kalau ijazah kita S1 sama ijazah kita SMA bayarannya beda apa sama? Pasti. Beda, gitu kan. Kalau kita daftar di TNI atau Polri pakai ijazah SMA sama dengan ijazah yang sarjana ini pangkatnya sama atau beda? Beda. Kalau pangkatnya beda, bayarannya sama atau beda? Beda. Jadi kalau kita sebagai pekerja, entah karyawan atau PNS atau TNI Polri, ya, sekolah itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan karir kita, terhadap kesuksesan finansial kita. Nah, itu akan berbeda kalau kita sebagai seorang pebisnis. Nah, seorang pebisnis itu ya nanti dia bisa sukses apa tidak itu dihitung dari omsetnya berapa. Dihitung dari profitnya dia berapa. Artinya apa? Yang mutlak menjadi atau mutlak yang mempengaruhi kesuksesan seorang pebisnis adalah kepintaran jualan dia. Kalau dia pandai jualan, entah dia sekolah sampai tinggi atau tidak sekolah, tidak masalah. Itu sunnah saja. Kalau dia mau sekolah, karena misalnya kalau dia sekolah itu bisa berkumpul dengan banyak orang sehingga bisa jualan juga, ya monggo. Ya toh? Bukan lutut ilmunya, karena ilmu pengusaha itu nomor satu adalah jualan. Ya di samping nanti networking. Nah, jadi kalau sebagai seorang pebisnis, ya pengaruh sekolah itu hampir tidak ada, ya. Karena kalau pebisnis itu nomor satu harus pandai jualan. Tapi tidak menutup kemungkinan, silakan kalau mau sekolah sampai jenjang tertinggi Anda sebagai pebisnis, karena di sekolah pun Anda ketemu dengan orang, itu bisa jadi market Anda, bisa jadi pasar Anda. Nah, demikian pula kalau Anda seorang investor, ya, sekolah formal itu pun juga tidak punya pengaruh yang besar. Yang punya pengaruh besar adalah pendidikan investasi Anda. Ya, Anda bagaimana bisa menilai ini apa properti ini kira-kira itu bagus apa tidak buat Anda invest, tanah di sana bagus apa tidak buat Anda invest, kira-kira nanti balik modalnya dengan kondisi lingkungan seperti itu berapa tahun. Nah, pendidikan itu yang jauh lebih berpengaruh daripada pendidikan formal di sekolah. Jadi kalau ditanya, ya, bagaimana pengaruh sekolah terhadap kesuksesan finansial seseorang, tergantung dia posisinya sebagai pekerja, pebisnis atau investor. Kalau pekerja sangat berpengaruh, pebisnis dan investor tidak berpengaruh. Kesimpulannya dari jawaban pertanyaan tadi adalah pengembangan diri. Iya. Oke. Kita lanjut. Yang pertanyaan berikutnya adalah dilanjut ke pertanyaan berikutnya, ya Pak. Ya, silakan Mas Josali. Kita masih ada banyak pertanyaan Ya, ini. silakan dihabiskan ya. Dalam memilih pacar, dalam memilih istri, dalam memilih pasangan, kira-kira itu ada pengaruhnya enggak Pak untuk kehidupan kita? Iya. Sangat besar pengaruhnya, ya. Jadi masih terkait dengan yang tadi Mas Josali, bahwa pendidikan formal atau sekolah itu punya pengaruh enggak sih terhadap kesuksesan karir atau keuangan kita. Nah, gelar pun punya pengaruh, Mas Josali. Cuma di sini yang saya sebut bukan gelar akademik. Tapi yang pertama adalah gelar dagangan bersama para mitra. Nah, jadi kalau kita seorang pebisnis, kita bisa dapat uang dari mana kalau kita nggak pernah gelar dagangan, nggak pernah buka lapak, nggak pernah menawarkan. Jadi nomor satu itu gelar dagangan. Kemudian berikutnya kita gelar sajadah, ya, bersama jamaah. Jadi kita tidak cukup dengan berdoa, tidak cukup dengan bekerja, kita perlu berdoa, kita perlu mengakses kekuatan tanpa batas kita, yaitu Sang Pencipta. Kemudian ini yang kalah penting, yang tidak kalah penting dengan pertanyaan Anda, gelar selimut bersama istri. Nah, ini kan tadi pertanyaannya, istri punya pengaruh nggak terhadap kesuksesan kita? Nah, ini ternyata pengaruhnya ini yang ketiga nih, gelar selimut bersama istri. Jadi kalau ada jomblo yang dia sudah sukses, dia punya istri, ya dia akan tambah sukses lagi. Kalau ada kalonya nih, istrinya tepat. Istri yang tepat itu seperti apa? Istri yang tepat adalah istri yang melengkapi, ya, kemampuan suami, bukan yang sama, yang melengkapi. Kalau suaminya itu misalnya pandai jualan, dia harus pandai administrasi. Kalau suaminya itu dia pandai memproduksi, dia harus pandai jualan, saling melengkapi. Betul. Nah, kemudian berikutnya ini gelar buku bersama mentor Anda. Ya, jadi yang namanya bisnis itu memang tiap hari tambah sulit karena selalu muncul kompetitor baru, kita harus terus belajar. Jadi istri atau suami atau pasangan hidup kita itu besar sekali pengaruhnya, sehingga jangan sampai salah pilih istri. Pilih istri itu kategorinya yang pertama, ya, dia itu harus anggun di pesta.
ya. Kemudian yang kedua itu harus gesit ditapur, dan yang ketiga itu harus manja diranjang. Jangan dibalik-balik ya. Oke. Iya. Oke. Pertanyaan yang jawaban yang bagus, Pak. Oke, Ya, Pak. oke. Kita lanjut. Oke. Bagaimana atau kiat dan trik supaya kita pede, Pak? Iya. Pede ngomong di depan umum, di depan orang banyak, Iya. atau mungkin untuk pemula yang ingin bikin YouTube bisa fasih dan ngomongnya lancar di depan kamera. Iya, oke. Iya. Ada melenceng ini pertanyaannya, Pak ya. Enggak apa-apa. Jadi memang takut bicara di depan umum Iya. itu salah satu rasa takut yang besar, di samping takut pada ketinggian Iya. gitu kan, takut menjual dan sebagainya. Jadi perasaan takut bicara di depan umum itu karena ya kita takut terlihat bodoh, kita takut terlihat kekurangannya dan sebagainya. Itu yang membebani kita sehingga timbul rasa takut, sehingga minder dan sebagainya. Iya. Nah, jadi yang pertama ya untuk mengatasi rasa takut, mengatasi grogi tersebut, Anda siapkan diri, wis pokoknya saya mau sampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi audien. Iya. Tidak hanya bagi diri Anda sendiri, nanti audien mau menertawakan saya terima, mau mengkritik saya terima, hasil seburuk apapun akan saya terima. Itu nanti untuk jadikan pembelajaran kita. Yang penting nerimo hasil negatif dulu, nerimo hal terburuk terlebih dulu. Itu pokoknya diterima dulu, kemudian tampil. Nah, kalau Anda menunda-nunda tampil malah nanti nggak bisa-bisa. Yang penting diterima, wis. Seelek apapun wani tampil, yang penting keberanian tampil. Itu yang pertama. Yang kedua itu jam terbang. Ya. Jadi keahlian di semua bidang termasuk bicara di depan umum itu membutuhkan jam terbang. Kalau saya rumuskan, aksi plus repetisi sama dengan ahli, ya. Jadi kalau pengen pandai bicara di depan umum ya harus ngomong di depan umum terus diulang sampai minimal 10.000 jam, nanti Anda ahli. Kalau masih 1 jam 2 jam belum ahli, terus. Iya. Jadi jangan menunda, malah nanti nggak ahli harus terus. Seperti misalnya ya mengemudikan atau jadi sopir, itu kalau jam terbangnya udah tinggi ya sudah. Itu ahli dengan sendirinya, tapi kalau baru beberapa puluh atau ratus jam ya belum ahli. Iya. Ya, jadi kesimpulannya satu, Anda harus beranikan diri ngomong dan terima seburuk-buruknya respon dari audien, dan yang kedua terus Anda pertinggi jam terbang bicara Anda. Itu Mas Josali. Iya. Oke. Kita lanjut ya, Pak ya. Iya. Bisnis terbaik yang dijalani di tahun ini apa, Pak? Kira-kira, Pak? Oke. Jadi bisnis atau investasi itu tidak ada yang terbaik, tidak ada yang terburuk. Yang ada adalah pebisnis dan investor terbaik atau terburuk. Iya. Ya. Jadi bisnis yang sama nih, misalnya sama-sama bisnis air ini, Milagros ini. Iya. Kan ada jutaan orang yang sama jadi Iya. distributor, jadi member ini. Iya. Iya toh? Nah, ada yang berhasil, banyak yang gagal. Jadi bukan karena Milagrosnya, bukan karena sistemnya, tapi karena orangnya itu, pebisnisnya itu. Iya. Ya. Sama-sama misalnya punya kos-kosan. Ada yang pendapatannya tinggi, ada yang kos-kosannya sepi. Bukan karena kos-kosannya, padahal di area yang sama, misalnya sama-sama kecamatan Tembalang. Iya. Nah, jadi kembali lagi ya, bisnis itu netral, investasi itu netral. Yang menjadi penyebab itu bisnis terbaik atau terburuk, yang menjadi penyebab itu investasi terbaik atau terburuk, bukan bisnis investasinya, tapi pebisnis dan investornya. Pebisnis yang terbaik adalah pebisnis yang menguasai seluk-beluk bisnisnya itu. Investor terbaik adalah investor yang menguasai seluk-beluk investasinya tersebut. Iya. Jadi tidak ada bisnis terbaik atau terburuk. Pebisnisnya itu yang harus terus mengupgrade pengetahuannya, meningkatkan skillnya sehingga dia sangat menguasai produk ataupun market bisnisnya, sehingga itu bisa menjadi bisnis yang terbaik. Iya. Harus selalu di-upgrade dan belajar. Pebisnisnya, belajar bukan pokoknya. bisnisnya, pebisnisnya. Orangnya berarti, Yes, Pak ya? betul. Oke, Pak. Yang selanjutnya adalah bagaimana pendapat Bapak tentang bisnis konvensional dan bisnis jaringan? Yes, oke. Ya. Jadi yang pertama ya, sebelum kita bahas tentang bisnis konvensional sama bisnis jaringan, pastikan ya, walaupun Anda sebagai PNS, Anda sebagai TNI Polri atau karyawan, itu wajib bisnis. Ya. Kenapa wajib bisnis? Karena yang pertama ya, Anda itu tidak aman nanti dipecat atau di PHK. Mungkin karena melakukan satu kesalahan atau melakukan satu korupsi, Ya. atau mungkin dimanipulasi Anda akhirnya dipecat. Nah, Anda kalau dipecat sebagai karyawan, sebagai PNS TNI Polri pasti kehilangan pendapatan. Makanya Anda harus wajib bisnis part time.
Entah nanti Anda dilakukan di Sabtu Minggu pas nggak kerja, dilakukan di malam hari dengan online, atau kerjasama dengan pasangan Anda, atau Anda modelnya orang lain buat bisnis. Jadi bisnis itu wajib bagi yang TNI, Polri, PNS maupun karyawan. Nah, berikutnya apa? Anda suatu saat pasti berhenti bekerja, pensiun kan? Nah, ketika pensiun pendapatan berhenti atau pendapatan mengecil, sementara kebutuhan juga tidak ikut mengecil, makanya bisnis itu wajib. Nah, karena itu bisnis wajib, nah Anda mau konvensional atau mau masuk jaringan, kan begitu. Kalau mau mengawali, saran saya adalah masuk ke network marketing dulu, masuk ke bisnis jaringan dulu. Kenapa? Sistemnya sudah jadi dan di situ ada support pengembangan sumber daya manusia untuk pengembangan dirinya, untuk belajar terlebih dulu, untuk memutus urat malu, misalnya nawarin tolak, nawarin tolak, untuk bisa mengambil pelajaran dari setiap penolakan. Ya, di situ ada training-trainingnya, ada pelatihannya. Jadi belajar dulu di situ. Nah, kemudian di situ entah Anda berhasil apa tidak, Anda sudah punya bekal yang cukup, bisa buat usaha sendiri. Tetapi kalau misalnya Anda dari awal memutuskan konvensional tidak masalah. Ya, tetapi saran saya kalau memang Anda baru mau mulai bisnis, masuk ke bisnis jaringan untuk belajar. Nah, ternyata Anda belajar di situ langsung praktek kok berhasil. Silakan Anda teruskan. Ya, kalau ternyata Anda punya deadline 5 tahun saya nggak ada perubahan atau pendapatan saya masih di bawah 100 juta, saya akan keluar, silakan keluar. Tapi Anda sudah dapat ilmu yang sangat bermanfaat yang real di bisnis jaringan. Itu Mas Josali. Oke Pak, oke. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Bagaimana Pak cara kita meningkatkan pendapatan kita? Pendapatan apapun lah Pak, hanya bisnis. Oke. Good. Ya. Jadi untuk meningkatkan pendapatan itu ada 2 cara. Ya, bisa pilih salah satu, bisa kedua-duanya. Cara yang pertama adalah meningkatkan nilai pendapatan kita atau meningkatkan bayaran kita. Ya, biasanya 1 bulan misal dibayar 5 juta. Bagaimana biar 1 bulan bisa dibayar 6 juta, 10 juta. Ya, itu bagaimana Anda tingkatkan nilai bayaran Anda. Ya, yang kedua menambah sumber pendapatan Anda. Jadi kalau nilai pendapatannya tetap, tetapi membuka sumber pendapatan yang baru. Misalnya Anda punya gaji, kemudian Anda nyales juga punya komisi, kemudian Anda punya lahan dikontrakan buat orang jual nasi goreng, Anda punya pendapatan sewa. Anda kemudian nambah apa lagi. Nah, kalau kita pengen menambah pendapatan dengan cara yang pertama meningkatkan nilai pendapatan kita, maka kita harus upgrade skill kita harus makin ahli, karena makin ahli bayarannya makin tinggi. Tetapi kalau kita mau meningkatkan pendapatan dengan cara menambah sumber pendapatan kita harus mulai membelanjakan uang kita untuk aset-aset yang produktif. Ya, daripada nambah mobil, mending sekarang nambah tanah untuk disewakan, atau nambah rumah untuk disewakan, atau beli sawah untuk dikerjakan orang lain, atau belikan ternak untuk dikerjakan oleh orang lain. Nah, nanti kita akan punya sumber pendapatan lebih dari 1 yang sering saya sebut dengan poligami pendapatan. Ya, kalau Anda pengen poligami pernikahan, Anda mesti harus berantem dulu sama istri. Boh piye carane ben istri setuju. Tapi kalau Anda pengen poligami pendapatan, tanpa diskusi istri langsung setuju. Kenapa? Kalau poligami pendapatan berhasil, uang belanja istri bisa naik. Itu Mas Josali. Ada Pak, satu lagi Pak. Satu lagi mungkin ini pertanyaan mewakili dari teman-teman semuanya. Oke, ya. Ini kan masih di masa pandemi Pak ya. Banyak teman-teman yang mungkin ada yang kehilangan pekerjaan atau lagi berpikir seperti yang Bapak bilang tadi, ingin melakukan usaha apa atau ingin kerja di mana. Kira-kira langkah pertama apa yang dilakukan oleh teman-teman kan, untuk memulai Pak, dari nol? Apakah dia harus bisa menentukan ikut cari kerja lagi ke perusahaan lain atau berusaha gitu, atau jadi pengusaha gitu Pak? Oke, good. Ya, ini kondisinya macam-macam Mas Josali, sehingga nanti jalan keluarnya juga macam-macam. Saya sendiri saya itu ada pemasukan dari bimbingan belajar, kemudian ada pelatihan, dan di Lala yang namanya bimbingan belajar ini sudah 4 bulan itu tidak ada kegiatan karena anak sekolah diliburkan. Untungnya masih ada beberapa yang mau les secara online. Nah, pelatihan atau seminar juga begitu ini pelarangan pengumpulan massa, juga tidak ada pemasukan di situ. Nah, untungnya yang kita syukuri kita masih punya tabungan, sehingga saat ini hidup kami itu mantap. Makan tabungan. Oke, Nah, bagaimana dengan yang nggak punya tabungan? Dia bisa melihat peluang. Kalau ada pintu yang ditutup, ada jendela yang dibuka.
Misalnya ya, ada orang yang di PHK atau ada yang bisnisnya sepi, dia harus sudah mulai melihat peluangnya apa mau jualan masker, hand sanitizer, atau mungkin jualan yang sifatnya itu dianterin, itu paket-paket atau apa dianterin. Nah itu silakan, silakan itu bisa dimanfaatkan. Atau berikutnya ya, masa pandemi ini bisa dipakai untuk masa persiapan, ya masa persiapan. Kalau kami persiapannya yang menyiapkan materi seminar, menyiapkan buku dan sebagainya, sehingga pasca pandemi selesai ya itu bisa kita lempar ke pasar. Jadi macam-macam ya. Yang penting intinya ya, pendapatan bisa berkurang tapi rezeki tidak akan pernah berkurang. Tinggal bagaimana kreativitas kita. Itu Mas Jazuli. Oke. Terima kasih Pak sudah menjawab pertanyaan saya dan mewakili dari teman-teman semua. Oke, semoga perbincangan kita kali ini ada manfaatnya. Amin. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Salam Jos. Yes, salam powerful. Salam powerful.